Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Selamat datang bagi Anda yang baru saja bergabung di program acara ini, di mana melalui program acara ini kita akan mendapatkan banyak pembelajaran mengenai kerohanian kekristenan yang kami percaya akan menguatkan dan menambah keimanan kita kepada Tuhan. Dan kami juga berterima kasih kepada pemirsa yang sudah setia mengikuti siaran kami di setiap episodenya. Dan pada kesempatan hari ini pemirsa, ini adalah episode yang istimewa. Kenapa? Karena tamu kami di tempat ini adalah tamu-tamu yang spesial. Mereka adalah tim respon dari Pijar TV. Mereka lah yang berjerilelah, berupaya, bergiat untuk membalas setiap SMS yang masuk ke nomor telepon yang kami miliki, di mana itu juga wujud kasih kami kepada partisipasi Anda sekalian. Dan kita masih membahas seputar keberadaan dari Tuhan Yesus Kristus, di mana kita akan belajar hari ini mengenai kematiannya untuk menebus manusia. Dan hambanya, Bapak Pendeta Ezra Soru sudah siap untuk memberkati kita sekalian. Untuk itu, siapkan hati kita dan biarlah Roh Kudus memberkati kita semua. Tetaplah bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Baik, shalom saudara-saudara. Shalom. Dalam beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas soal pribadi Yesus. Siapa dia sesungguhnya, ya. Dan sebenarnya arah daripada pembicaraan itu adalah kepada inti persoalan, yaitu kematian Kristus yang menebus. Hanya memang sebelum kita membahas hal itu, kita perlu tahu siapa Yesus. Sehingga dengan pengetahuan tentang siapa dia itulah membuat apa yang dia kerjakan bagi kita, penderitaannya, kematiannya itu dapat dipahami bahwa itu memberikan nilai penebusan yang tak terbatas, ya. Dan kita sudah belajar bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah dari kitab suci, demikian juga dia adalah manusia, juga membahas proses penjelmaan, inkarnasi Allah menjadi manusia. Dan sekarang pada episode ini kita akan membahas khusus soal kematian Kristus untuk menebus manusia berdosa. Nah, dalam episode sebelumnya saya sudah menunjukkan bahwa hal ini terjadi itu karena ada semacam ketegangan di antara sifat-sifat Allah. Di satu sisi Allah itu adalah Allah yang adil. Di sisi lain Allah itu adalah Allah yang kasih. Jikalau Allah itu Allah yang adil, maka dia pasti akan menghukum yang bersalah atau yang berdosa. Allah yang adil tidak mungkin tidak menghukum yang berdosa. Makanya dalam Nahum 1 ayat 3 itu dikatakan bahwa Allah itu panjang sabar, besar kuasanya, tapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman yang bersalah. Di dunia ini ada orang yang bersalah tidak dihukum, dan ada orang yang tidak bersalah dihukum. Tapi di hadapan Allah yang adil tidak bisa. Yang bersalah pasti dihukum. Maka jikalau Allah memang Allah yang adil, harus menghukum, tidak boleh tidak menghukum. Tapi Allah yang sama juga adalah Allah yang kasih. Yang mengasihi manusia berdosa sehingga tidak mau manusia berdosa itu kena hukuman yang dia tetapkan. Jadi di satu sisi dia harus menghukum. Tapi di sisi lain kasihnya menuntut supaya dia melakukan suatu tindakan supaya manusia berdosa tidak kena hukumannya. Karena itu dia harus menghukum. Tapi manusia berdosa tidak boleh terhukum. Maka kelihatan di sini semacam ada kontra antara keadilannya dan kasihnya. Ada semacam pertentangan di antara dua sifat Allah ini. Dan karena itu untuk bisa mendamaikan dua sifat ini atau menyelaraskan dua sifat ini, maka disinilah perlu adanya yang namanya pengganti. Jadi Allah harus tetap memberi hukuman. Tapi supaya manusia bisa bebas, maka manusianya geser, lalu ada yang namanya pengganti. Penggantinya harus Allah sendiri, karena kalau penggantinya manusia lain,
Maka Allah menjadi tidak adil lagi karena kok yang bersalah orang lain, kok dihukum orang lain. Tapi dia sendiri menjelma menjadi manusia, dia yang menjatuhkan hukuman, vonisnya, dan dia sendiri yang datang untuk menanggung vonis itu. Maka di sini kasihnya berjalan, keadilannya berjalan, kasihnya berjalan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya di dalam penebusan yang akan dilakukan oleh Kristus, Kristus menjadi solusi, satu-satunya solusi dari ketegangan sifat-sifat Allah, keadilan dan kasih. Nah, karena itu maka Kristus sebenarnya adalah pengganti kita, substitut bagi kita di dalam menerima hukuman yang Allah jatuhkan. Bahwa Kristus itu adalah pengganti kita, itu ditunjukkan secara eksplisit dalam beberapa ayat kitab suci. Kita melihat misalnya dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6. Coba dibaca. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, saudara perhatikan ayat ini, ada beberapa kata penting yang perlu digarisbawahi. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi dia bukan karena penyakitnya sendiri. Penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya. Lalu ayat yang kelima ada kata-kata dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Lalu bagian akhir dari ayat 6, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, perlu kita pahami bahwa semua kata-kata yang berkaitan dengan penyakit di sini atau juga kesembuhan di sini, ini tidak boleh diartikan secara jasmani. Ya. Ini bukan penyakit jasmani, jadi kanker kita dia tanggung, bukan. Ya, gula darah kita dia tanggung, ya, penyakit jantung kita, bukan. Ini penyakitnya adalah penyakit rohani dan kesembuhannya juga adalah kesembuhan rohani. Ya, dan ini diucapkan, ini nubuat perjanjian lama, ini diucapkan oleh Nabi Yesaya. Dan saya sudah singgung sebelumnya, Nabi Yesaya itu kira-kira 750 tahun sebelum Masehi. Berarti 750 tahun sebelum Yesus lahir, sebelumnya Yesaya sudah menubuatkan dalam Yesaya 9 ayat 5, seorang anak diberikan bagi kita, seorang putra ya diberikan. Itu nubuat soal kelahiran, tapi Yesaya juga bukan cuma menubuatkan kelahiran, tapi bahkan penderitaan dari Sang Mesias. Itu dia nubuatkan ya. Jadi dari perjanjian lama kita menemukan ada suatu gambaran yang jelas bahwa Mesias akan menderita. Mesias akan mengalami kesengsaraan yang hebat, tapi itu bukan karena salah dia. Dia sebenarnya hanya menggantikan kita. Penyakit kita yang dia tanggung, kesengsaraan kita yang dia pikul, kejahatan kita ditimpakan padanya, maka Kristus adalah pengganti. Ya. Dari perjanjian baru kita bertemu dengan ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, perhatikan ada kata-kata Kristus telah mati untuk semua orang, telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Di mana kata untuk ini dalam bahasa Yunani adalah huper, yang berarti untuk atau untuk kepentingan atau demi. Jadi Kristus telah mati demi, atau Kristus telah mati untuk kepentingan mereka. Jadi bukan karena atau untuk dirinya sendiri, tapi karena atau untuk demi kepentingan orang lain. Maka dua ayat ini, 1 PL, 1 PB, menjelaskan bahwa Kristus itu memang adalah
pengganti kita, orang berdosa. Ya. Nah, ini hal pertama yang kita perlu paham. Kedua, bahwa Kristus adalah pengganti kita, selain ditunjukkan lewat ayat-ayat eksplisit seperti kita sudah lihat, tapi ditunjukkan oleh fakta lain. Fakta lain adalah bahwa kitab suci mengatakan bahwa Yesus ini sama sekali tidak berdosa. Pada waktu bahas soal bukti-bukti kealahan dari Yesus, kita sudah lihat Yesus mempunyai sejumlah sifat ilahi. Maksudnya adalah bahwa sifat-sifat itu hanya bisa dimiliki oleh Allah. Yang bukan Allah tidak bisa punya sifat itu. Kalau Yesus punya sifat itu, berarti dia Allah. Dan salah satu sifatnya adalah sifat suci. Ya. Ayat yang terkenal 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa. Sama sekali, Yesus tidak berdosa. Lalu, penulis surat Ibrani dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya, itu Yesus ya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus telah dicobai. Kita tahu dalam Matius 4, ya, dia dicobai. Waktu mau memulai dia lahir saja, itu iblis sudah menyerang dia dengan memakai Herodes dan orang-orang sejamannya untuk bunuh dia. Sepanjang dia hidup, lalu mau memulai pelayanan pada umur 30 tahun, begitu habis dibaptis, langsung diserbu oleh iblis dengan 3 pencobaan. Tapi dia menang. Tapi kalau saudara baca dalam versi Lukas pasal 4, di situ dikatakan bahwa iblis mengundurkan diri daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saya pernah berkhotbah, saudara. Saya bilang pernah berkhotbah dan khotbahnya diprotes oleh teman-teman waktu saya kuliah. Karena tema khotbah saya adalah belajar dari iblis. Ya. Nah, dan salah satunya saya bilang, saudara, satu sifat iblis yang baik itu adalah iblis tidak gampang putus asa. Ya, saudara bayangkan dia cobai Yesus pertama kali. Oh, ubah batu-batu ini jadi roti, tidak mempan. Ya, lalu dia bawa lagi Yesus, ya, suruh terjun dari bait Allah, juga tidak mempan. Lalu setelah itu dia bilang, lihat seluruh kerajaan kalau engkau sujud menyembah aku beri, tidak mempan juga. Tapi kali yang ketiga bukan tidak mempan, Yesus usir dia, nyala engkau iblis. Lalu iblis mengundurkan diri daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis tidak gampang putus asa. Ya. Pada waktu kapan iblis muncul lagi? Melalui orang-orang Yahudi yang berusaha membunuh dia. Setelah itu muncul lagi pakai Petrus. Pada waktu dia memberitakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan akan dibunuh mati di sana, Petrus langsung menegur dia. Ya. Lalu Yesus bilang apa? Enyahlah engkau iblis. Ya. Lalu setelah itu siapa lagi? Dia masuk lewat Yudas Iskariot lagi. Dia merasuk Yudas Iskariot yang akhirnya mengambil keputusan menjual Yesus. Jadi iblis ini betul-betul menyerang Yesus sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Gara-gara serangan iblis semua ini membuat Yesus itu menderita. Kalau kita bicara penderitaan Yesus, kebanyakan kita hanya berpikir bahwa Yesus baru menderita di atas kayu salib. Tidak. Dia mulai menderita sejak hari pertama muncul di dunia ini. Ya. Penderitaannya makin lama makin naik, makin tinggi, makin banyak. Klimaks penderitaannya memang disalib. Tapi penderitaannya mulai di sini. Dan iblis memainkan peranan yang penting di dalam penderitaan-penderitaan Yesus ini. Meskipun demikian, walaupun dia dicobai, dia tidak berdosa. Ya. Jadi di sini Yesus tidak berdosa. Bahkan saudara, Yesus pernah menantang orang-orang yang mendengarnya. Coba lihat Yohanes 8 ayat 46. Yohanes 8 ayat 46, demikian firman Tuhan. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Yesus bilang, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Oh, ini satu pertanyaan, tantangan yang sangat berani. Kalau Esra Soru berkata kepada saudara sekalian, siapa yang bisa buktikan saya berdosa? Satu diktat bisa dibuat. Ya. Diktat tebal bisa untuk mendaftar dosa saya. Nah, ada guru agama manapun berani menantang begitu.
Tidak ada nabi manapun di dunia, pendiri agama manapun berani tantang orang. Siapa bisa buktikan aku berdosa? Satu-satunya orang yang berani mengatakan kalimat seberani ini cuma Yesus. Ya. Dan itu karena memang dia tahu bahwa dia sama sekali tidak berdosa. Dalam bagian kitab suci yang lain dia mengatakan, aku selalu melakukan yang berkenan kepada Bapa. Kalau dia selalu berkenan pada Bapa, Bapa juga waktu dia dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Yesus berani dosa satu saja, Allah tidak berkenan kepada dia. Tapi kalau Allah Bapa berkenan pada dia, dan dia bilang, aku selalu melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Bapa, ini menunjukkan secara implisit, dia memang tidak berdosa. Nah, kalau begitu Yesus ini orang suci. Pertanyaannya, kalau dia suci, kenapa harus menderita? Kalau dia orang suci, kenapa harus sengsara? Kalau dia orang suci tidak berdosa, kenapa harus dihukum oleh Allah Bapanya? Jawabannya satu. Karena semua ini adalah sifatnya menggantikan. Jadi dia menderita atau mengalami kesengsaraan yang hebat bukan karena ada salahnya atau dosanya. Seandainya Yesus ada dosa satu saja, memang dia layak. Karena saya berulang-ulang dalam program ini mengatakan syarat masuk neraka itu dosa satu. Dosa satu saja sudah cukup membawa saudara ke neraka. Sehingga kalau Yesus berani ada satu dosa saja, memang hukumannya layak. Tapi karena seperti sudah kita lihat dia suci sempurna, tidak ada dosa, maka kesimpulannya dia mengalami semua penderitaan ini di atas kayu salib. Bukan karena salahnya, tapi dia sedang menanggung hukuman kita, memikul tanggung jawab kita sebagai orang berdosa di hadapan Allah. Jadi Yesus pengganti kita. Tahu dari mana? Satu, ada ayat eksplisit mengatakan demikian. Yesaya 53 tadi dan juga dari 2 Korintus. Ya. Kedua, karena Kristus ini orang tidak berdosa. Maka penderitaannya adalah penderitaan yang bersifat menggantikan. Yang ketiga, jenis hukuman mati yang Yesus alami itu adalah penyaliban, bukan pemenggalan atau perajaman, bukan, tapi disalibkan. Kadang-kadang orang bertanya, kalau Yesus mati di zaman modern ini, gimana? Karena Yesus mati di salib, maka orang Kristen pakai kalung salib. Kalau Yesus mati di kursi listrik, orang Kristen pakai kalung kursi listrik. Kalau Yesus mati di pedang, kita pakai kalung pedang. Begitukah? Tidak. Yesus tidak boleh dihukum mati dengan cara lain selain salib. Cara itu penting. Yesus tidak bisa mati diracun, ya, atau mati karena kecelakaan lain, tidak bisa. Matinya harus disalib. Mengapa? Kan kalau disalib ini kan artinya dia tergantung kan, ya. Dia harus mati dalam keadaan tergantung di mana kakinya tidak pijak pada bumi. Kenapa seperti itu? Karena saudara, di dalam perjanjian lama ada banyak hukuman mati kita lihat ya dalam hukum Taurat. Ada yang dirajam dengan batu, ada yang dibakar dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk orang yang melakukan dosa yang dianggap dosa berat dan terkutuk, maka hukuman mati bagi dia haruslah digantung. Ya, harus digantung. Coba baca Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Orang yang tergantung terkutuk oleh Allah. Kalau orang itu dianggap orang terkutuk, dia matinya harus digantung. Kenapa kok mesti digantung kalau orangnya terkutuk?
Matthew Henry mengatakan begini, dia yang tergantung dikutuk oleh Tuhan. Artinya, ini adalah tingkat aib dan celah yang paling tinggi. Mereka yang melihat seorang yang tergantung di antara langit dan bumi akan menyimpulkan bahwa orang itu telah ditolak oleh keduanya dan tidak layak untuk salah satu darinya. Jadi kalau gantung ini, ya tiang di sini, gantung dia di sini, artinya kakinya tidak di bumi, kepalanya juga tidak di langit. Jadi dia tergantung di antara langit dan bumi. Kenapa? Karena langit pun tolak, bumi pun tolak. Betul-betul terkutuk itu ya. Ditolak oleh keduanya. Orang itu tidak layak untuk langit, surga. Dan tidak layak untuk tanah, bumi. Jadi gantung dia di tengah-tengah. Itu terkutuk. Ya. Nah, jadi hukuman bagi orang terkutuk di perjanjian lama itu adalah harus digantung. Nah, kitab suci mengatakan bahwa kita semua manusia berdosa ini adalah orang-orang terkutuk. Galatia pasal 3 ayat 10. Galatia 3 ayat 10 demikian firman Tuhan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Coba saudara pikir ini kalimat ya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi ini hukum Taurat. Coba lihat ayat itu, pikirkan berapa jenis orang yang terkutuk. Terkutuklah orang yang, lewat kalimatnya, terkutuklah orang yang tidak melakukan, lewat kata setianya, terkutuklah orang yang tidak melakukan yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau ini kitab hukum Taurat, ya, saudara tidak melakukan, saudara terkutuk. Jadi pokoknya tidak melakukan firman, terkutuk. Wah, kalau begini saja, banyak orang sudah terkutuk, bukan? Tapi mungkin ada orang merasa bahwa, oh saya belum masuk ini golongan. Kalau saudara merasa seperti itu, perhatikan lagi ayat ini. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan. Jadi, kalau tidak melakukan, terkutuk. Kalau melakukan tapi tidak setia, terkutuk juga. Tidak setia itu apa maksudnya? Setia itu artinya terus-menerus. Jadi, kalau kamu tidak melakukan firman Tuhan, kamu terkutuk. Kalau kamu melakukan firman Tuhan tapi tidak terus, terkutuk juga. Pernah berikan persembahan persepuluhan? Selalu? Gak pernah satu kali pun batal? Kalau pernah, terkutuk. Karena tidak setia. Ya. Apa lagi? Pernah kebaktian? Sering. Selalu? Pernah bolong? Terkutuk. Pernah tolong orang? Selalu. Terkutuk juga. Nah, kalau begini, yang tidak melakukan terkutuk, yang melakukan tapi tidak setia, terkutuk itu. Kan sudah begini, siapa yang tidak terkutuk? Pernah berdoa? Pernah. Selalu berdoa. Kadang-kadang lupa. Terkutuk. Masih ada yang lolos. Ya, kalau masih ada yang lolos, perhatikan lagi ayatnya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Jadi kalau kamu segala sesuatu kan semua. Jadi kalau kamu yang pertama tadi tidak lakukan terkutuk, lakukan tapi tidak terus terkutuk. Yang ketiga ini lakukan tapi tidak semua terkutuk. Bersinah? Tidak. Maki orang? Tidak. Absen kebaktian? Tidak. Hormat orang tua? Ya.
Semua lakukan. Tapi utang tidak bayar. Kalau begitu, lakukan banyak, tapi tidak semua. Ada orang yang sabar luar biasa, ya. Ada orang yang jujur luar biasa, ada orang yang setia luar biasa, ya. Tapi ya suka maki. Ya. Kita semua tidak ada yang bisa lakukan hukum semua. Saudara, kalau hukum Tuhan ada 100, contoh, saudara lakukan 50, langgar 50, saudara terkutuk. Kalau saudara lakukan 70, minus 30, terkutuk. Saudara lakukan 90, kurang 10, terkutuk juga. Saudara lakukan 99 hukum Tuhan, kurang 1 saja, saudara terkutuk. Makanya syarat masuk neraka itu cukup dosa 1. Ya kan? Asal ada 1 dosa, saudara pasti masuk neraka, orang terkutuk. Nah kalau sudah modelnya seperti ini, ya nanti kalau ayat selanjutnya, terkutuklah orang, ya, barang siapa yang mau hidup dari hukum Taurat, ya, terkutuk. Coba lihat Galatia 3 ayat 10 tadi, baca ulang dari ayat pertama. Ayat Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ya, semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat di bawah kutuk. Maksudnya apa? Semua orang yang hidup, maksudnya hidup mau selamat ini ya, bukan hidup jasmani, kita sudah hidup jasmani. Yang mau hidup dari hukum Taurat, artinya mau selamat dari hukum Taurat, taat hukum Taurat, di bawah kutuk. Berarti kalau orang berpikir bahwa dia harus lakukan firman supaya selamat, terkutuk. Kalau kamu tidak lakukan, terkutuk. Kalau kamu lakukan tapi tidak terus, terkutuk. Kalau kamu lakukan tapi tidak semua, terkutuk. Dan kalau kamu mau berbuat baik supaya selamat, terkutuk juga. Jadi saudara bilang, aduh, mari kita rajin gereja supaya mati masuk surga. Justru terkutuk. Karena saudara mau melakukan firman supaya selamat. Terkutuk itu. Mari kita rajin kasih persembahan supaya mati masuk surga. Berarti saudara mau lakukan firman supaya selamat. Terkutuk. Maka saudara pikir, 4 hal ini tidak lakukan terkutuk, lakukan tapi tidak terus terkutuk, lakukan tapi tidak semua terkutuk, lalu mau lakukan supaya selamat, terkutuk juga. Nah kalau sudah model begini, siapa yang tidak terkutuk? Saudara semua yang ada di sini terkutuk. Penonton semua juga terkutuk. Yang lagi khotbah sekarang juga terkutuk ini. Ya, tidak ada yang bisa lolos. Maka semua kita manusia itu adalah orang terkutuk. Nah, kalau Kristus mau mengganti kita, kita ini orang terkutuk. Kalau ikut perjanjian lama, maka kita semua harus dihukum mati. Caranya? Gantung kita. Karena hukum perjanjian lama, yang dikutuk itu harus mati tergantung. Kalau kita semua, saudara dan saya ini adalah orang terkutuk, kita semua harus dihukum mati, hukum matinya adalah digantung. Tapi Kristus mau mengganti hukuman kita. Mau mengganti kita dengan menerima hukuman Allah. Kalau begitu maka dia mau menanggung kutuk kita, maka dia harus mati dan matinya harus digantung. Tidak boleh dengan cara lain. Tidak boleh dilempar batu mati. Tidak boleh kena terkam singa. Kena makan buaya. Tidak bisa. Karena apa? Karena dengan digantung dia menjawab ya suatu gambaran perjanjian lama soal hukuman bagi orang terkutuk. Nah, karena itu kalau Kristus mesti digantung, bisa nggak taruh tali saja di lehernya, gantung di pohon? Kan tergantung juga. Ya toh? Taruh tali di sini, ikat pohon kelapa. Tergantung juga. Tapi kalau hanya seperti itu, ya, dia hanya diikat tali di leher, gantung di pohon, mati juga, tergantung. Tapi mati seperti itu tidak mengeluarkan darah. Padahal hukum Taurat juga mengatur bahwa darah itu penting. Coba baca Ibrani 9 ayat 22.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi saudara pikir, supaya menjawab hukum terkutuk tadi, dia harus digantung. Tapi kalau digantung saja tidak keluar darah. Kalau tidak keluar darah, ayat ini bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau Kristus hanya digantung, memang dia sedang terkutuk menanggung kutuk kita, tapi kita belum bisa diampuni. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau begitu, Kristus harus mati cara bagaimana? Harus tergantung pertama, dan yang kedua harus keluar darah. Nah kalau begitu, hukuman yang digantung tapi keluar darah itu apa? Pada zaman Romawi kuno itu, satu-satunya hukuman yang bisa menjawab dua hal ini adalah hukuman salib. Dengan disalibkan, maka Yesus sedang tergantung. Tapi karena penyaliban juga melibatkan pemakuan kaki tangan dan sebagainya, maka dari situlah keluar darah. Maka dia tergantung menggantikan kutuk kita. Tapi darah keluar dari sekujur tubuhnya supaya ada pengampunan bagi dosa manusia. Karena itulah maka salib merupakan hukuman yang wajib diterima oleh Kristus. Tidak bisa tidak. Jadi jangan percaya bahwa Kristus bisa mati dengan cara yang lain. Tidak. Ya. Nah, kalau begitu pada waktu Kristus disalib, dia sebenarnya sedang menanggung kutuk kita. Maka Kristus naik di atas salib, dia itu menjadi orang terkutuk. Ya, dia menjadi orang terkutuk. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13 demikian firman Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi memang Kristus itu, waktu di atas kayu salib, dia jadi orang terkutuk. Wah. Dia yang tidak berdosa sama sekali, suci sempurna, Allah sendiri, datang ke dalam dunia berinkarnasi, lalu harus mati dengan cara terkutuk. Kenapa harus seperti itu? Karena saudara perhatikan, saudaralah orang terkutuk. Saudaralah yang seharusnya dihukum seperti ini. Dan saudaralah yang harus dibinasakan, masuk neraka sekali selama-lamanya. Tapi karena dia mengasihi saudara, maka dia mau menanggung kutuk itu dengan menjadi kutuk. Sehingga setiap orang yang percaya kepada dia tidak lagi menjadi orang terkutuk, tapi jadi orang diberkati. Karena itu saudara, kalau sampai hari ini saudara belum percaya pada Yesus, saudara belum terima Yesus sebagai juru selamatmu, hari ini saudara adalah orang terkutuk. Biarpun rajin ke gereja, saudara terkutuk. Rajin beri persembahan, saudara orang terkutuk. Rajin pelayanan, terkutuk juga. Saudara adalah orang yang aktif melayani, terkutuk juga. Apapun yang saudara kerjakan, terkutuk. Bikin apa saja, terkutuk. Tapi kalau saudara percaya Yesus, kutukmu itulah yang dia sudah pikul. Sehingga saudara bukan lagi di mata Allah orang terkutuk, tapi orang diberkati. Sekarang saudara mungkin Kristen dari kecil sampai hari ini beragama Kristen, sudah baptis, sudah tabisidi, sudah perjamuan, rajin pelayanan. Saya tanya, pernah terima Yesus sebagai juru selamat atau belum? Kalau belum, saudara terkutuk. Tapi saya pendeta, terkutuk juga. Saya majelis, terkutuk juga. Saya orang sinode, terkutuk juga. Siapapun terkutuk. Hanya orang yang percaya Yesus, buka hati untuk dia, maka saudara menjadi orang yang diberkati. Nah, saudara-saudara, dengan model kematian seperti inilah, maka Kristus sesungguhnya adalah substitut bagi kita, pengganti bagi kita. Ya, ini bukti ketiga yang menunjukkan bahwa kematian Kristus bersifat menggantikan. Ada ayat eksplisit tentang itu. Ada pernyataan bahwa dia adalah orang suci tidak berdosa, dan dari jenis hukuman yang dia alami, itu menggambarkan bahwa kematiannya bersifat menggantikan. Lalu sekarang saudara, yang keempat, saya akan bahas soal penderitaan yang Yesus alami. Ya. Nah,
Tadi saya sudah singgung bahwa sebenarnya penderitaan Yesus itu sudah mulai sejak dari dia lahir. Sudah dikejar-kejar mau dibunuh, ya. Dia menderita karena dia yang suci harus melihat kejahatan manusia setiap hari. Saudara, kalau saudara orang jujur, lalu di sekitar saudara orang semua bohong. Saudara, kalau betul-betul orang jujur, hati nurani saudara ini menderita melihat ketidakjujuran. Ya. Kalau saudara adalah orang yang adil, dan saudara melihat ketidakadilan setiap hari, saudara pasti menderita. Hati nuranimu menderita karena ketidakadilan. Tapi tidak ada orang yang suci seperti Yesus. Yesus suci sempurna, tiap hari lihat dosa, tiap hari lihat dosa. Itu membuat dia menderita. Ya. Lot saja orang benar itu. Ya. Hatinya menderita ketika melihat kejahatan Sodom dan Gomora. Lalu kalau saudara lihat nanti Injil Yohanes, dia telah datang ke dalam dunia, tapi dunia tidak mengenalnya. Dunia diciptakan oleh dia, tapi waktu dia datang pada dunia, dunia tidak kenal dia. Ya, dunia tidak kenal, nggak apa-apalah. Yang penting bangsanya orang Yahudi kenal dia, terima dia. Tapi dia datang kepada umat kepunyaannya, tapi mereka menolak dia. Wah, kalau dunia menolak asal bangsa Yahudi, terima nggak apa-apa. Ini dunia menolak bangsa Yahudi, tolak juga. Tapi kalau bangsa Yahudi tolak, ya nggak apa-apa. Yang penting orang sekampung bisa terima. Tapi ternyata orang-orang sekampung pun tidak percaya pada dia. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya Maria? Bukankah saudara-saudaranya tinggal di kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Orang sekampung tolak. Kalau orang sekampung tolak, asal kaum keluarga mau terima, percaya bagus. Tapi ternyata kaum keluarga pun tidak percaya, bahkan anggap dia gila. Ya sudahlah, kalau keluarga nggak mau terima, asal murid-muridnya semua percaya pada dia. Ternyata murid-muridnya, satu menyangkal dia, satu menjual dia. Maka Yesus itu betul-betul sendirian. Ya. Nah, kalau begitu dia menderita sudah. Tapi penderitaannya seperti saya bilang tadi, makin lama makin naik, makin tinggi. Dan klimaksnya ada pada salib. Tapi pada saat ini saya mau membahas secara khusus soal penderitaan Kristus mulai dari Getsemani, ya, sampai pada penyaliban. Kita mulai dari penderitaannya di Taman Getsemani. Hanya Injil Lukas yang memberikan suatu catatan yang unik soal penderitaan Yesus di Taman Getsemani yang tidak dicatat oleh Injil yang lain. Coba perhatikan Lukas pasal 22 ayat 44. Coba dibaca. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Iya, Yesus sangat ketakutan dan sungguh-sungguh berdoa. Ingat episode kita soal kealahan dan kemanusiaan Yesus? Jangan gara-gara baca ayat ini, no, Tuhan kok ketakutan, Tuhan kok berdoa. Ini kan sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Bahwa Yesus itu Allah dan manusia. Ketakutan di sini dan berdoa di sini itu harus dikaitkan dengan hakikat manusianya. Bukan berarti dia bukan Tuhan, bukan Allah, tapi ini menunjukkan dia manusia. Tapi yang mau saya tekankan di sini, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan di tanah. Pernah lihat begitu? Kasus begitu? Ada orang yang keringatnya darah. Pernah lihat? Kayaknya nggak pernah. Tapi saudara, biarpun kita tidak pernah lihat, memang kasusnya jarang. Tapi ini bukan berarti bahwa ini omong kosong, karangan Lukas saja, tidak. Karena dalam dunia medis, gejala ini dikenal. Gejala ini dalam dunia medis itu dikenal sebagai hematidrosis atau hematihidrosis. Ya, itu gejala dalam ilmu medis. Nah, sebenarnya itu apa? Secara medis itu hematidrosis itu apa? Nah, di sini saya mau berikan beberapa penjelasan ya tentang hematidrosis ini. Saya mau mengutipkan kata-kata dari Alexander Medherol ketika dia diwawancarai oleh Lee Strobel, ya, The Case for Christ. Waktu Lee Strobel mempertanyakan ini, Alexander Medherol memberi jawab. Apa itu hematidrosis?
Apa yang terjadi adalah kegelisahan yang hebat, yang mengakibatkan terlepasnya zat-zat kimia, yang memecahkan kapiler-kapiler dalam kelenjar-kelenjar keringat. Akibatnya terjadi sedikit pendarahan dalam kelenjar ini, dan keringat yang keluar disertai dengan darah. Jadi ada kegelisahan yang hebat. Lalu akhirnya kegelisahan ini menjadi kapiler-kapiler dalam pecah. Ya, pecah itu lalu dalam kelenjar-kelenjar keringat lalu keluar. Kasus itu terjadi kalau terjadi kegelisahan yang hebat. Tingkat stres yang begitu tinggi. Ya. Lalu orang yang lain namanya Dr. Frederick Sugip. Dia memberikan keterangan. Walaupun kondisi medis seperti ini relatif jarang ada, kondisi ini luas diketahui dan telah banyak kasus seperti ini. Istilah klinisnya adalah hematohidrosis. Sekitar kelenjar keringat ada banyak pembuluh darah berbentuk seperti jaring. Di bawah tekanan yang besar, pembuluh-pembuluh tersebut menyusut. Kemudian saat kegelisahan berlalu, pembuluh darah mengembang sampai mencapai ambang pecah. Darah mengalir masuk ke kelenjar keringat. Sementara kelenjar keringat menghasilkan banyak keringat, darah terdorong ke permukaan kulit, keluar sebagai tetesan darah. Jadi ini gejala medis. Ini bukan hayalan atau imajinasi luka saja, ya. Nah, mungkin dipertanyakan, suatu tekanan yang besar, Yesus kok takut? Takut apa? Takut mati? Bukan. Dia bukan takut mati. Takut apa? Saudara, ini ketakutan terhadap murka Allah atas orang berdosa yang sebentar lagi akan dia tanggung. Ingat, dia harus menerima hukuman orang berdosa dari Bapaknya, ya, sedikit lagi, beberapa jam lagi. Sekarang dia bergumul di Getsemani. Dia sadar bahwa murka Allah untuk orang berdosa sedikit lagi akan dia pikul. Dan saudara, ada penafsir yang mengatakan bahwa saat itu Yesus ketakutan karena apa? Karena dia di Getsemani sedang melihat gelombang tsunami murka Allah yang akan datang beberapa saat lagi. Saya seringkali berkata begini, saudara, untuk murka Allah, Yesus saja ketakutan. Kalau Yesus saja ketakutan untuk murka Allah atas dosa, siapakah engkau yang tidak takut? Ada orang berkata, kalau saya memang orang berdosa, biarlah saya yang masuk neraka, tidak perlu Yesus ganti saya. Saya akan dengan lapang dada menerima hukuman. Itu orang bodoh dan kurang ajar. Kenapa? Dia kira dia lapang dada. Dadanya pasti tidak lapang, bolong. Ya, karena apa? Karena murka Allah begitu mengerikan. Dan kalau saudara baca perjanjian lama, sedikit dari murka itu luar biasa menakutkan bagi orang Israel. Murka Allah untuk satu orang saja sudah ngeri. Ya. Murka Allah untuk 5 orang tambah ngeri. Tapi kalau murka Allah untuk semua orang berdosa, dari Adam sampai orang terakhir di dunia ini, semua harus dipikul oleh satu orang. Saudara bayangkan. Kalau punya utang sama orang 1M. Punya utang 1M, 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 1M. Dan saya mau jadi juru selamat. Kalau saya jadi juru selamat bagi satu orang saja, nanggung hutangnya, ya 1M, ya bisalah saya. Tapi kalau saya mesti nanggung semua punya hutang, lah ini 1M, ini 1M, maka saya bisa tanggung 100 orang, 100M. Mampuslah saya. Itu gambaran. Kalau Yesus hanya menanggung hukuman Allah, murka Allah untuk satu orang, itu sudah ngeri. Kalau dia mau menanggung murka Allah untuk 12 muridnya saja, itu lebih ngeri. Tapi bukan itu. Dia menanggung murka Allah untuk seluruh manusia. Maka sebagai manusia sungguh-sungguh wajarnya dan layaklah dia takut. Waktu pembahasan soal neraka saya sudah singgung bukan? Jangan main-main dengan neraka.
Orang seringkali main guyonan, oh neraka sekarang tidak panas lagi karena sudah pasang AC. Ya. Neraka itu tempat hukuman, penyiksaan, bukan komunitas hidup bersama. Paguyuban apakah gitu ya? Ada RT-nya, RW-nya. Ya, tidak. Itu tempat penyiksaan. Dan penyiksaan neraka pertama mengerikan sekali. Kedua, selama-lamanya, itu masalahnya. Ini dua ini mengakibatkan hukuman neraka berat. Sakit sekali dan selama-lamanya. Coba pilih, kalau suruh pilih. Mau sakit sekali tapi cepat, atau mau sakitnya nggak terlalu tapi lama? Pilih mana? Sekali tapi cepat. Tapi yang neraka, sakit sekali, bukan lama, selama-lamanya. Orang kalau sakit asal ada sedikit break, itu lumayan. Ya. Waktu saya jatuh motor ke Seleo, mau diurut uratnya, ada ibu tukang urut. Dia urut, wih sakit. Lalu saya kasih kaki saya, ibu, tolong diurut. Kalau saya bilang stop, stop. Dia urut, wah, ibu stop, dia terus. Saking marah, kaki saya yang satu tendang dia. Lalu saya marah, hei ibu, kalau saya bilang stop. Dengar, iya, nih sambung, ya kan? Artinya sesakit-sakitnya saya perlu break sedikit. Tarik nafas. Saya belum pernah melahirkan. Tapi menurut cerita ibu-ibu yang melahirkan, katanya pas mau melahirkan, ya, aduh. Ya, satu kali lagi ibu, coba lagi. Aduh, coba lagi ibu, ya kan? Artinya ada sakit, tapi ada break. Tapi saudara, di neraka, mereka menderita siang malam sampai selama-lamanya. Beberapa terjemahan bahasa Inggris bilang, no rest. Tidak ada istirahat, tidak ada pengurangan. Kalau masuk surga, rest in peace. Ya, beristirahatlah dalam damai. Tapi kalau neraka, no rest in hell. Makanya jangan sembarang ada orang mati rip, rest in peace. Baik kalau dia masuk surga. Kalau masuk neraka, rest apa di sana? Tidak ada rest di neraka. Ya, maka saudara yang bermain-main dengan dosa dan tidak percaya Yesus, ingat, saudara bisa mati kapan saja. Malam ini juga bisa mati. Mati, syarat mati tidak harus sakit. Syarat mati tidak harus tua. Syarat mati tidak usah pakai gejala-gejala. Mati bisa mati mendadak. Ya. Ada orang yang di rumahnya, lalu keluar ke teras rumahnya, halaman rumahnya. Waktu keluar dari halaman rumah, tiba-tiba satu benda dari langit jatuh, hantam kepalanya, mati. Waktu mati, dia mati tanpa tahu apa yang menghantam kepalanya. Setelah orang lihat, apa yang menghantam kepala kok turun dari langit? Ternyata penyu. Ya. Kok ada penyu turun dari langit itu bagaimana? Ya. Orang jadi bertanya-tanya, diselidiki. Oh, rupanya karena itu daerah sekitar laut. Biasa ada elang yang ngambil penyu di laut. Bawa terbang. Nah, rupanya hari itu elang tangkap penyu yang gemuk. Dibawa terbang tinggi begini. Tidak kuat lagi, terpaksa elangnya lepas. Pas elang lepas, pai tua ini keluar dari rumah. Hantam dan langsung mati. Saudara ingat, saya selalu berkata, saudara ini calon almarhum, calon almarhumah. Tiap saat bisa mati. Dan ingat, kalau saudara mati tanggal 5, tanggal 5 pun masuk neraka. Jiwamu. Tubuhmu masih baru kita turunkan tanggal 8. Tapi roh jiwamu langsung neraka tanggal 5 itu juga. Jadi jangan main-main dalam neraka. Bahkan saudara, Jonathan Edwards pernah bikin satu khotbah yang heboh sekali. Sinner in the hand of an angry God. Orang yang mendengar khotbahnya, ini Jonathan Edwards ini pengkhotbah tua yang bukan seperti orang karismatik yang berkhotbah berapi-api, tidak. Pendeta tua yang dengan kacamata tua yang khotbah sebentar lihat, tunduk lagi. Terakhir kali dia angkat muka, tidak ada jemaat lagi di atas kursi. Kenapa? Semua sudah tiarap di lantai, menangis, ada yang pegang tiang-tiang gereja seolah-olah terlempar ke neraka. Loh, memangnya dia khotbah apa? Sinner in the hand of an angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang maha murka. Kalimat lengkapnya kira-kira digambarkan begini. Jonathan Edwards bilang, kalau kamu masuk neraka, kamu mulai masuk neraka 1 tahun, 2 tahun,
10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, dan kamu sudah ada di neraka 1.000.000 tahun. Pada waktu kamu sudah 1.000.000 tahun di neraka, lalu kamu melihat kembali ke belakang pas hari masuk neraka, ternyata 1.000.000 tahun yang telah saudara lewat itu, ternyata cuma 1 titik. Di sini ini 1.000.000 tahun. Dan waktu kamu lihat ke belakang 1.000.000 tahun baru 1 titik. Sedangkan kamu melihat ke depan masih ada garis panjang tak berujung yang harus kamu lewati. Itu berkata, kamu benar-benar akan putus asa. Tidak ada pengharapan untuk berkurang dan berakhir penderitaan. Di dunia ini menderita, ada harapan berakhir, bukan? Tapi kalau sudah masuk neraka, jangan harap berakhir penderitaan saudara. Karena itu saudara, masuk neraka mengerikan. Hukuman Allah, murka Allah mengerikan. Untuk 1 orang saja. Tapi untuk semua manusia berdosa, ditanggungkan pada 1 orang. Dia adalah manusia, sungguh-sungguh, Yesus. Wajarlah dia mengalami ketakutan seperti ini. Nah, ketakutan yang mengerikan itulah yang membuat secara medis pecahlah kapiler-kapiler, keluar lewat kelenjar keringat, sehingga akhirnya menghasilkan keringatnya seperti tetesan-tetesan darah. Nah, Alexander Matheron lalu memberikan keterangan tambahan. Apa yang diakibatkan adalah menyebabkan kulit menjadi amat sangat rapuh. Sehingga ketika Yesus dicambuk oleh serdadu Roma keesokan harinya, kulitnya menjadi sangat-sangat sensitif. Ini sudah kapiler-kapiler sudah hancur, ini sudah rawan ini. Besok dicambuk. Maka itu membuat hancurnya tubuhnya karena cambuk itu menjadi lebih memungkinkan ketimbang dia tidak mengalami gejala hematitrosis ini. Ya, jadi itu penderitaannya di Getsemani. Sekarang kedua, kita mau melihat penderitaannya saat dicambuk. Pada waktu Yesus dicambuk, fakta dicambuk saja itu sudah memberikan gambaran penderitaan. Tapi saudara, ini baru kita akan merasakan lebih hebat penderitaan ini kalau kita melihat atau mengetahui seperti apakah cambuk orang Romawi. Saya berikan beberapa kata-kata dari beberapa penafsir soal cambuk ini. William Barclay mengatakan, cambuk itu sendiri adalah suatu tali kulit yang panjang yang ditaburi dengan potongan-potongan tulang dan butiran-butiran timah yang runcing. Lalu William Hendrickson, cambuk Romawi terdiri dari gagang kayu yang pendek yang diberi beberapa tali kulit yang ujungnya dilengkapi dengan potongan-potongan timah atau kuningan dan potongan-potongan tulang yang diruncingkan. Jadi kira-kira cambuknya, ya, kalau saudara perhatikan gambar ini, saudara lihat ini model cambuk ini. Dengan 1 gagang, lalu ada beberapa ruas, ya. Lalu masing-masing tiap berapa sentimeter dari ruas itu ada semacam timah dan tulang yang tajam. Dan saudara-saudara, itu membuat sekali pukul, itu menghasilkan beberapa luka, ya. Alexander Matheron mengatakan si serdadu akan menggunakan sebuah cambuk dari kepangan tali kulit dengan bola-bola logam yang dijalin ke dalamnya. Dan cambuk itu juga memiliki potongan-potongan duri tajam yang akan mengiris daging dengan hebat. Ya. Nah, saudara, ini membuat saudara coba bayangkan. Kalau cambuk seperti ini, lalu ada potongan-potongan duri tajamnya, juga ada potongan tulang dan timah. Timah itu dengan fungsi untuk pada waktu pukulan ini membuat kulit memar. Kalau kulitnya sudah memar, pada pukulan berikut, tulang itu atau duri itu dengan mudah menancap ke dalam daging. Nah, kalau saudara, kita ada beda variasi cambuk itu ya. Tapi kalau coba kita pikirkan, seandainya itu adalah 1 gagang dengan kira-kira ya 7 saja ruasnya, masing-masing ruas itu katakanlah ada 10 tulang atau 10 duri, sekali cambuk
70 robekan. Ya. Satu kali pukul 70 robekan, dan tulangnya itu saudara bentuknya itu seperti mata kail. Ya. Seperti gini. Jadi waktu tak trak itu mengangkat, merobek daging-daging sekali pukul 70. Dua kali pukul 140. Lalu bagaimana posisi saat dicambuk, ya? Barclay memberikan informasi seperti ini. Pencambukan Romawi adalah suatu penyiksaan yang hebat. Korban ditelanjangi, tangannya diikat ke belakang, lalu ia diikat pada satu tonggak dengan punggungnya dibungkukan, sehingga terbuka terhadap cambuk. Kira-kira posisinya seperti itu. Pencambukan seperti ini selalu mendahului penyaliban, dan pencambukan ini menjadikan tubuh telanjang menjadi carikan-carikan daging mentah dan bilur-bilur yang meradang dan berdarah. Ada orang yang mati karenanya, ada orang yang kehilangan akal sehatnya atau jadi gila karenanya, dan sedikit orang bisa tetap sadar sampai akhir penyambukan. Banyak yang mati gara-gara cambuk. Yesus termasuk cukup kuat sehingga belum mati saat dicambuk, ya. Nah, maka itu seperti irisan-irisan daging ketika dicambuk. William Hendrickson. Saya memberikan kata-kata penafsir ini supaya saudara mendapatkan gambaran yang dari Alkitab ketika Yesus dicambuk. Hendrickson mengatakan pencambukan diberikan terutama pada punggung korban yang ditelanjangi dan dibungkukan. Biasanya dua orang dipekerjakan untuk melaksanakan hukuman ini. Seorang mencambuk dari kiri, seorang mencambuk dari kanan. Yang lain mencambuk dari sisi yang lain, dan akibatnya bahwa daging yang dicambuk itu kadang-kadang koyak atau sobek sedemikian rupa, sehingga pembuluh darah dan arteri yang terletak di dalam, kadang-kadang bahkan isi perut dan organ bagian dalam menjadi terbuka dan terlihat. Pencambukan seperti ini sering berakhir dengan kematian. Jadi saudara, ini kan satu kali pukul, tarik, berapa daging yang tercabut. Tarik lagi. Dan itu bisa membuat seluruh daging di bagian punggung ini habis. Kalau habis kan bolong ini. Kalau bolong maka isi perut dan organ dalam bisa dilihat dari punggung. Wah, ini mengerikan sekali. Barusan saya dikirimi satu video oleh teman. Ada binatang seperti belalang. Ya. Dia punya kayak penjepit apa ya? Seperti itu, punya seperti belalang. Ada ular lewat. Ini belalang ini tangkap ular ini. Lalu di kepala ular bagian leher sudah langsung mati di situ, tidak bisa bergerak lagi. Dijepit di sini. Sementara itu sudah jepit, maka kira-kira ularnya tuh kayak dijepit kayak gini. Ya. Nah, ularnya sudah tidak bisa bikin apa-apa. Lalu dia memakan ular ini. Mulai dari tubuhnya, makan sementara ularnya masih hidup. Digigit-gigit, makan. Lo bayangkan kalau mati, baru dimakan nggak apa-apa. Ini lagi hidup, lagi bernapas, tuh kok dimakan. Dagingnya diambil-ambil, sampai habis. Ya. Wah, saya lihat ini, binatang apa ini? Ya. Tapi itu sama dengan waktu dicambuk, saudara bayangkan. Ini orangnya masih hidup dan dagingnya lepas satu-satu. Bagaimana rasanya itu sukar dibahasakan. Matt Harrell mengatakan begini. Pencambukan Roma dikenal sangat brutal. Ketika cambuk itu menghantam daging, bola-bola ini akan menyebabkan memar atau lebam yang dalam, yang akan pecah terbuka akibat pukulan selanjutnya. Punggung yang dipukul itu akan menjadi begitu tercabik-cabik, sehingga sebagian dari tulang belakang kadang terlihat. Akibat irisan yang dalam, sangat dalam. Pencambukan itu akan ditimpakan ke segala arah dari bahu, turun ke punggung, pantat, dan ke belakang kaki. Itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan.
Leon Morris, pencambukan adalah peristiwa yang brutal, itu bisa membuat punggung orang menjadi bubur. Ya. Yosefus ini sejarawan Yahudi. Yosefus menceritakan bahwa seorang Yesus tertentu, ini bukan Yesus Kristus, ada orang lain nama Yesus, anak dari Ananias, dibawa ke depan Albinus dan dikuliti sampai tulangnya dengan cambuk. Orangnya digantung, dicambuk sampai daging habis tinggal tulang. Ya. Eusebius, seorang bapak gereja, menceritakan bahwa martir-martir tertentu zaman Polikarpus dicabik-cabik oleh cambuk sampai pada pembuluh darah dan arteri yang ada di dalam. Sehingga bagian dalam yang tersembunyi dari tubuh mereka, isi perut, organ-organ mereka menjadi terbuka dan kelihatan. Tidak heran dan tidak jarang orang mati sebagai akibat dari penyiksaan ini. Mungkin untuk mendapatkan gambaran, saya kira film The Passion of the Christ itu memberikan gambaran seperti itu. Walaupun masih kurang sebenarnya. Karena dalam film The Passion of the Christ tidak menggambarkan di mana sampai habis semua belakang, ya. Tapi jelas itu sesuatu yang mengerikan. Nah, kalau tadi contoh saya, kalau misalnya ini 1 kali pukul 70 lubang, 2 kali pukul 140 robekan, Yesusnya dicambuk berapa kali? Ya. Hukum Taurat Yahudi itu memberikan batasan kalau orang dipukul atau dicambuk. Coba baca Ulangan 25 ayat 2 dan 3. Ulangan 25 ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah darah setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli. Jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Jadi hukum Taurat memberi aturan, kalau pukul sampai berapa kali? 40. Tidak boleh lebih. Dalam perkembangan di kemudian hari, kalau ada serdadu atau ada orang yang menjadi eksekutornya, mestinya cambuk 40 kali. Kalau dia cambuk kelebihan, ternyata 45, maka kelebihan 45 ini harus ditanggung oleh eksekutornya. Jadi eksekutornya harus dicambuk. Lebih 5, kamu dapat 5. Lebih 10, kamu dapat 10. Tapi ada satu yang menarik, ayat menarik dalam perjanjian baru ketika Paulus mengalami penyesahan atau dipukul. 2 Korintus 11 ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi Paulus ini disesah orang Yahudi, tiap kali 40 kurang 1 sama dengan 39. Kenapa kurang 1? Atau kalau memang kurang 1, setiap kali 39 pukulan. Kenapa mesti pakai matematika lagi? 40 kurang 1. Karena tadi, tradisi. Kalau kelebihan, yang eksekutornya justru yang kena cambuk. Nah ini kalau orang 1, 2, 3, kalau lagi ngomong begitu enak, tapi kalau hitungnya dalam hati, tahu-tahu, loh kelewat. Nah, antisipasi daripada kelewat, hitungnya 39 saja. Supaya ternyata hitungnya meleset kelebihan 1 pas 40. Itulah sebabnya tradisi mengurangi 1 dari 40. Kalau dibilang 39 berarti tidak pas 40. Ya, tapi untuk tetap angkanya sesuai hukum Taurat, maka dibilang 40 kurang 1. Jadi, kalau menurut hukum Yahudi, Yesus harus dicambuk 40 kali. Atau 39 kali. Kalau 1 kali pukul, 70 robekan, 70 kali 4, ya, 280 robekan. Tapi Yesus tidak dicambuk oleh orang Yahudi. Yesus dicambuk oleh tentara Romawi. Dan Romawi tidak kenal hukum 40. Tidak ada. Alexander Medherel beri keterangan begini. Pencambukan Roma dikenal sangat brutal.
Mereka biasanya mencambuk terdiri dari 39 cambukan, tapi seringkali lebih banyak daripada itu, tergantung pada suasana hati si serdadu waktu melaksanakan pukulan. Jadi kalau dia suasananya baik, ya dia pukul ada ukurannya, ya kan? Tapi habis bertengkar sama istri di rumah, ya lagi emosi, ditugasi cambuk, dia bisa hantam sejadi-jadinya berapapun dia mau. Berapapun dia mau. Dan karenanya kita tidak tahu pasti Yesus dicambuk berapa kali. Tapi fakta-fakta ini jelas menunjukkan bahwa ya pencambukan yang dia alami itu begitu mengerikan. Kalau saudara lihat beberapa cuplikan dari film The Passion of the Christ itu, saudara bisa melihat betapa menderitanya, ya, betapa mengerikannya hasil atau akibat dari pencambukan ini. Nah, biasanya orang yang mengalami pencambukan seperti ini akan mengalami satu gejala medis yang namanya hipovolemik. Nah, apa itu hipovolemik? Keterangan dari Alexander McHerald. Hipo artinya rendah. Vol itu mengacu pada volume dan emik berarti darah. Jadi kegoncangan hipovolemik berarti orang itu menderita efek-efek kehilangan sejumlah besar darah. Ini mengakibatkan 4 hal. Pertama, jantung berdetak cepat dan mencoba memompa darah yang tidak ada di sana. Kedua, tekanan darah turun menyebabkan kepingsanan atau keadaan tidak sadarkan diri. Ketiga, ginjal berhenti menghasilkan urin untuk mempertahankan volume yang masih tinggal. Keempat, orang itu menjadi sangat haus sewaktu tubuhnya sangat membutuhkan cairan untuk menggantikan volume darah yang hilang. Ini hipovolemik. Dan gejala inilah pasti dialami oleh Yesus. Itulah sebabnya waktu perjalanan menuju ke Golgota, dia jalannya terhuyung-huyung, nyaris pingsan, dan karenanya tidak bisa pikul salibnya sendiri, butuh bantuan Simon orang Kirene. Yesus mengalami itu. Saudara-saudara, sekali lagi, dia mati atau menanggung penderitaan ini sifatnya menggantikan. Seharusnya saya dan saudara yang dapat bagian ini, ya. Tapi kenapa dia harus ditimpakan semua ini? Semata-mata karena kasih Allah, kasih Yesus yang begitu besarlah yang membuat dia mau melakukan ini semua. Kalau saudara mau sungguh-sungguh percaya pada dia, saudara tidak harus menanggung semuanya ini. Sudah dipikul oleh dia, saudara bebas. Tapi kalau saudara tetap tidak mau percaya pada dia, saudara akan menerima lebih hebat dari semua ini. Kalau bukan di dunia ini, setelah saudara mati nanti di dalam neraka yang kekal. Percayakah saudara akan dia? Jangan tunda-tunda keputusan saudara. Pemirsa, tentunya penjelasan hambanya banyak menjawab pertanyaan kita. Mengapa Yesus harus mati dan mengapa harus mati dengan cara disalib? Dengan apa yang tadi hambanya sudah sampaikan, memberikan berkat bagi kita betapa Allah itu kasih adanya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya.